Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Findri Windianti dari kelas 4 IF1. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Langsung saja ke soalnya, yaitu di sini tuh ada 5 soal. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri masing-masing generasi komputer pada masa generasi 1 sampai dengan generasi kelima. Yang kedua, jelaskan fungsi arus data pada komputer. Gambarkan alurnya. Yang ketiga, menurut Anda, bagaimana gambaran komputer di masa mendatang 10 tahun lagi? Yang keempat, mengapa manusia sangat bergantung dengan komputer? Berikan pendapat Anda. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengapa komputer sangat penting bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat? Mengapa? Jawabannya yaitu yang pertama, ciri komputer pada masa generasi ke-1 sampai dengan generasi ke-5. Generasi yang pertama itu yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, hanya bisa digunakan untuk satu fungsi perhitungan saja, menggunakan vacuum tube, menggunakan yang ketiga yaitu menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang keempat, programnya menggunakan bahasa mesin. Yang kelima, berukuran sangat besar. Keenam, membutuhkan listrik besar. Dan yang ketujuh yaitu kapasitas penyimpanan sangat kecil. Sebenarnya ada beberapa poin lagi, tetapi saya tidak mencantumkan ke dalam sini karena 7 poin saja itu menurut saya sudah cukup. Dan generasi yang kedua yaitu yang pertama, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Dan yang keenam, yaitu butuh mesin pendingin karena cepat panas. Dari generasi kedua ini, kita bisa lihat perubahan demi perubahannya. Generasi yang ketiga, poin yang pertama yaitu karena menggunakan IC atau IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, peningkatan dari sisi software. Yang ketiga, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, yang sebelumnya hanya puluhan ribu, yang sekarang menjadi bisa ratusan ribu karakter. Yang keempat, menggunakan listrik lebih hemat. Yang kelima, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking. Yang keenam, harganya semakin murah. Dan yang ketujuh yaitu kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Generasi yang keempat yaitu menggunakan large scale interaction atau LSI. Yang kedua, mikroprosesor, penggabungan seluruh komponen komputer atau CPU, memori, kendali I atau O, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima yaitu munculnya PC. Generasi yang kelima atau generasi yang akan datang yaitu pengembangan VLSI atau Very Large Scale Integration. Yang kedua, mempunyai desain yang lebih kecil. Yang ketiga, dapat menerjemahkan bahasa manusia, bercakap-cakap dengan manusia, dapat melakukan diagnosa penyakit yang lebih akurat. Jadi yang saya ambil dari generasi 1 sampai generasi kelima, dari setiap generasi, maka semakin naik generasinya, semakin maju generasi komputer tersebut, maka semakin kecil atau semakin dapat melengkapi satu sama lain. Yang tadinya tidak sempurna, jadi semakin sempurna begitu. Maksudnya dalam artian komputer yang tadinya tuh tidak membutuhkan dari generasi pertama tuh belum ada yang ini, terus generasi kedua, ketiga saling melengkapi sampai pada generasi kelima atau generasi yang akan mendatang ini, yaitu komputernya tuh sudah sangat elit sekali, sudah sangat profesional sekali, bisa dibilang sudah sangat hampir perfect. Baik, soal yang kedua yaitu fungsi arus data pada komputer.
hal penting dalam pemrosesan data komputer. Yang pertama yaitu input, proses, penyimpanan, dan output. Ini adalah gambar arus data. Yaitu ada input, proses, dan output. Kita mulai dari storage. Storage ini data dan informasi, dia akan terhubung dengan prosesor. Begitu dengan program. Input data ke prosesor, program, dan prosesor itu menginformasikan kepada output. Soal yang ketiga, menurut Anda bagaimana gambaran komputer di masa mendatang? 10 tahun lagi. Menurut saya, komputer yang akan mendatang adalah komputer fiksi yang menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer masa depan, dengan kecerdasan buatan yang cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Soal yang keempat yaitu mengapa manusia sangat bergantung pada komputer? Berikan pendapat Anda. Karena dengan adanya komputer, pekerjaan manusia kemudian bisa diselesaikan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jasa pengeditan dalam hal apapun itu, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima yaitu mengapa komputer sangat penting bagi kehidupan manusia dalam masyarakat. Mengapa? Karena manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan membantu, mempermudah, mempercepat pekerjaan-pekerjaan manusia yang mungkin sulit bila tidak menggunakan komputer. Diantaranya adalah dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang pengiriman barang dan jasa, bidang jasa konstruksi. Semua itu sangat membutuhkan alat elektronik, diantaranya adalah komputer tadi. Baik, itulah tadi. Terima kasih banyak untuk thanks for watching atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada dosen yang memegang mata kuliah ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.